Pancasila sebagai dasar negara dan mengetahui nilai-nilai juang dalam proses perumusan sebagai dasar negara. Di sini Ibu mempunyai media tentang menghargai nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila. Lihat semua? Jelas? Jelas. Yang pertama-tama yaitu pembelajaran hari ini yaitu tentang menghargai nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Di sini memiliki kata kunci yang pertama nilai, yang kedua juang, tiga Pancasila, yang keempat dasar negara, yang kelima nilai juang, yang keenam perumusan Pancasila sebagai dasar negara, dan yang terakhir menghargai nilai juang dalam nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama di sini nilai. Menurut KBBI, nilai mempunyai arti yaitu sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Yang kedua, sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. Penny, ya Bu, perhatikan di sini. Ya Bu. Yang kedua, apa di sini? Juang. Ya, juang. Menurut KBBI, juang punya arti apa? Husnul baca di sini. Jelas tulisannya? Berusaha sekuat tenaga tentang sesuatu, berusaha penuh dengan kesuksesan dan bahaya. Yang ketiga, Penny, apa itu Pancasila? Pancasila adalah 5 asas yang merupakan ideologi negara. Kelima sila itu merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ya, selanjutnya yang keempat di sini dasar negara. Dasar negara adalah fundament yang kokoh dan kuat serta bersumber dari pandangan hidup atau falsafat yang diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang kelima, nilai juang. Husnul baca apa itu nilai juang? Nilai juang artinya sesuatu yang berharga dalam usaha mendapatkan sesuatu atau dalam mencapai cita-cita. Ya, yang keenam yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Di sini proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara yaitu ketika anggota BPU PKI resmi dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Sehari berikutnya yaitu tanggal 1 Juni 1945. Salah satu agendanya adalah merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Yang terakhir, yang ketujuh, menghargai nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Di sini, lihat semua, Pancasila dibagi menjadi 5. Yang pertama di situ Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, nilai-nilai juang dan kebersamaan. Yang ketiga, proses perumusan Pancasila. Yang keempat, meneladani nilai-nilai juang dan kebersamaan para tokoh. Dan yang terakhir di sini, mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Sudah mengerti semua? Atau ada yang ditanyakan? Penny, mengerti? Mengerti? Ya, mengerti semua ya? Ya, selanjutnya yang kelima tersebut Ibu akan menjelaskan lagi, yaitu yang pertama Pancasila sebagai dasar negara. Ada yang tahu apa peran Pancasila sebagai dasar negara? Penny, apa peran Pancasila sebagai dasar negara? Yaitu untuk membentuk suatu syarat. Ibu jelaskan, Pancasila sebagai dasar negara yaitu berperan untuk memberikan suatu sasaran atau aturan yang mengatur terjadinya penyelenggaraan negara. Itu adalah
Selanjutnya, semangat juang dan kebersamaan di balik perumusan Pancasila. Pada masa penjajahan, seluruh bangsa berjuang untuk meraih kemerdekaannya. Mereka berjuang dengan banyak cara, ada yang berjuang dengan bertempur, bersenjata, dan ada pula yang berjuang dengan pikirannya. Yang ketiga, proses perumusan Pancasila. Di sini anggota BPUKI resmi dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Di sini juga pada tanggal 29 Mei 1945 Muhammad Yamin mengemukakan gagasannya. Yang pertama yaitu pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, dan yang terakhir kesejahteraan rakyat. Ya, yang selanjutnya meneladani nilai-nilai juang para tokoh perumusan Pancasila. Di sini terbagi menjadi atas beberapa. Yang pertama, musyawarah. Musyawarah adalah cara yang ditempuh anggota BPUKI ketika merumuskan Pancasila. Yang kedua yaitu menghargai perbedaan. Artinya dalam perumusan Pancasila hal ini terbukti menghapus kalimat dengan kewajiban menjalankan syarat Islam seperti memeluk Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang ketiga, toleransi. Latar belakang yang berbeda dari para perumusan dasar negara disatukan dalam wadah BPUPKI. Tentu saja perbedaan ini terbawa ke sidang. Latar belakangnya yang berbeda, pendapat yang muncul pun beragam. Perbedaan tersebut bahkan kadang saling bertentangan. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang membaca di sini bagian-bagiannya? Weni bisa membaca nak? Bisa Bu. Ya, baca yang pertama. Pengalaman Pancasila dalam rangka menghargai perbedaan. Bu bisa naik di atas Bu? Ya bisa nak. Kasih besar-besar suaranya biar semuanya bisa mendengarnya. Saya itu pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengalaman Pancasila dalam rangka menghargai perbedaan. Pada waktu itu bangsa Indonesia belum memiliki dasar negara, tetapi sikap para tokoh telah mencerminkan semangat kebersamaan dan jiwa kesatria. Mereka bersedia menerima perbedaan apapun ketika proses perumusan dasar negara berlangsung. Ya, itu yang bagian pertama. Yang kedua, siapa? Husnul. Baca yang kedua. Naik di sini nak. Yang kedua yaitu pengalaman Pancasila dalam wujud sikap toleransi. Perbedaan harus disadari sebagai kekayaan bangsa dan negara. Perbedaan harus dapat diakomodasikan dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itulah sila pertama dalam Piagam Jakarta disepakati untuk diubah. Ya, itu semua pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di sini mempunyai ciri-ciri dan karakter. Yang pertama, nilai. Di sini nilai terbagi atas berapa? Di atas dua. Yang pertama yaitu nilai. Nilai memiliki sifat atau formatif. Artinya nilai mengandung harapan, cita-cita, dan suatu keharusan sehingga nilai memiliki sifat yang ideal. Yang kedua, memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap setiap individu karena perbedaan antara budaya yang satu dengan yang lainnya. Juang. Apa itu juang? Siapa yang tahu? Ya, juang. Juang itu
Yang kedua, orang yang tidak takut mati untuk meraih sesuatu. Yang ketiga, Pancasila. Di sini ciri-cirinya yaitu terbagi atas dua, yaitu sistematis atau mutu, atau tidak boleh ditukar urutannya. Jadi Pancasila yaitu urutannya yang pertama apa? Bertuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, itu adalah bagian-bagian dari Pancasila. Jadi isi dari sila-sila Pancasila itu tidak boleh yang dari 1 ke 3, itu tidak boleh, harus berurutan dari 1, 2, 3, dan 4 dan 5. Yang keempat, dasar negara. Jadi yang pertama di sini yang itu mempunyai undang-undang dasar. Di sini nilai-nilai jual dalam proses pengurusan Pancasila sebagai dasar negara memiliki contoh positif dan negatif. Yang contoh positifnya itu yang pertama yaitu mempunyai jiwa solidaritas atau kesejahteraan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Yang kedua, mempunyai pro patrio atau primus patriotis, yaitu selalu berjiwa untuk tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Yang ketiga, mempunyai jiwa toleransi atau tanggung rasa. Yang keempat, memiliki jiwa tanpa pamrih dan tanggung jawab. Yang terakhir yaitu memiliki jiwa kesatria, kebangsaan jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Mengerti? Mengerti, Bu. Ya, yang sifat negatif, contoh negatifnya yaitu yang pertama seperti memaksakan kehendak orang lain. Yang kedua, semena-mena terhadap orang lain. Kita tidak boleh semena-mena terhadap orang lain atau pendapat orang lain. Yang ketiga, tidak adanya sikap cinta tanah air. Kita harus mementingkan tanah air daripada kepentingan diri kita sendiri. Mengerti semua? Ya. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Hai, Bu. Ya, Weisa Fitri. Bagaimana cara menghargai hak orang lain, Bu? Pertanyaannya tadi Beni, bagaimana cara menghargai pendapat orang lain? Siapa yang mau menjawab? Yang bisa menjawab pertanyaan Weisa Fitri. Pertanyaannya tadi, bagaimana cara menghargai pendapat orang lain? Husnul bisa menjawab? Hai, Bu. Ya. Menerima pendapat dari orang lain. Ya. Itu saja. Tahu. Oh, ya. Jawabannya tadi Husnul, menerima pendapat orang lain. Ya, itu kita harus menerima pendapat orang lain, menghargai pendapat orang lain, dan kita tidak boleh semena-mena kepada orang lain. Tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain dan menghargai hak orang lain. Itu contoh bagaimana cara menghargai pendapat orang lain. Ya, di sini Ibu mempunyai games pada pertemuan hari ini. Gamesnya yaitu tentang talking stick. Kita menggunakan tongkat. Sebentar ketika Ibu menampilkan
Dengar semua? Dengar. Berdiri semua, berdiri. Menyanyi semua. Pagiku cerahku, matahari bersiratku, berbekas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku menyanyikan dirimu. Guruku tercinta, ampun, apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Ya, stop. Ya, jadi tongkat ini berhenti di Weni. Jadi Ibu akan memberikan pertanyaan kepada Besa Fitri. Pertanyaannya yaitu saya mengambil tadi apa yang Ibu paparkan. Jadi pertanyaannya yaitu apa itu nilai? Nilai adalah sifat yang berguna bagi kehidupan, Bu. Ya, bisa. Tepuk tangan untuk Benny. Ya, kita lanjut videonya.
ribuan para tokoh yang berperan dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar